9 kali keguguran. Gimana nih Bun, menurut bunda-bunda cerita ini? Tolong komen di bawah ya. Sama tolong berikan rating untuk cerita ini. Berapa nilai yang pantas didapatkan? Terima kasih ya Bun. Aku yang diusir pergi, langsung membereskan semua baju-bajuku. Saat itu juga aku langsung keluar dari rumah suamiku. Sebelum benar-benar aku keluar dari rumah ini, aku berkata pada Mas Agung, "Mas, terima kasih ya untuk semuanya. Dan maaf jika aku banyak salah selama menjadi istrimu. Tolong halalkan makan dan minumku selama ini, Mas. Permisi." Ucapku kemudian pergi. Tak lupa, aku mengucapkan salam. Kalian mau tahu tidak, respon mertua dan suamiku bagaimana saat aku berpamitan? Mereka tidak menjawab ucapanku sama sekali. Tersenyum pun tidak, hanya melirik saja. Benar-benar sangat membuatku kecewa dan sakit hati. Namun tak lagi kuhiraukan. Aku langsung pergi. Tujuan pertamaku adalah rumah ayahku. Aku bersyukur ayahku masih sehat dan bisa menjadi tempatku untuk pulang. Sesampainya di rumah ayahku, aku segera memeluknya erat. Aku pun menangis sudah. Ya, maafkan Vina, tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Vina diceraikan oleh Mas Agung ya. Ucapku sembari masih saja memeluk ayahku dengan erat. Cinta pertamaku itu tentu sangat terkejut. Iya, karena selama ini yang beliau tahu rumah tanggaku baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah. Ayahku tahu aku sering keguguran. Namun, beliau tidak menyangka jika akhir pernikahanku akan seperti ini. Maafkan Vina ya, Ayah. Maafkan Vina. Ucapku dengan masih menangis. Vina sayang, kamu jangan menangis seperti ini. Sudahlah, jangan hiraukan dan jangan pikirkan lagi laki-laki seperti dia. Kamu yang baru saja keguguran malah diceraikan begitu saja. Dia memang laki-laki yang tidak punya hati. Menyesal ayah menikahkanmu dengan dia. Sudahlah nak, ayo kita masuk. Jangan pikirkan lagi suamimu itu. Maaf, ayah lupa. Kalian sudah menjadi mantan ya, karena dia sudah menceraikanmu. Sudah. Besok segera urus semua surat perceraianmu, agar kamu benar-benar lepas dari laki-laki seperti dia. Mendengar ucapan ayahku, aku hanya bisa menganggukkan kepala. Kemudian mengikuti ayah untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, di mana tempat aku dilahirkan, ayah memperlakukan aku seperti gadis kecilnya. Iya, ayah langsung menyuruhku makan, menyendokkan nasi ke piringku. Padahal saat itu selera makanku sudah hilang. Namun ayah masih terus memaksa agar aku makan. Ayah bahkan sampai menyuapiku. Jadilah ada beberapa sendok nasi yang masuk ke dalam perutku. Melihat ayahku yang sangat mencintaiku, aku kini semakin kuat. Tadinya aku rapuh, bahkan sampai kehilangan harapan. Namun sekarang, melihat ayahku yang begitu mencintaiku, aku semakin semangat. Aku janji ya, akan bangkit dan tidak akan terus terpuruk seperti ini. Aku berucap di dalam hatiku, sembari terus saja masih disuapi oleh ayah. Di sana, aku juga sampai menangis. Iya, aku tidak tahan melihat kebaikan ayahku. Merasakan bagaimana cintanya ayah padaku. Aku tidak bisa lagi menahan keharuan di hatiku. Ayah, nanti kita ke makam ibu ya, ucapku pada ayah. Ya sayang, nanti ayah akan antar kamu. Tapi ingat ya, jangan kamu mengadu yang sedih-sedih pada ibumu. Ayah tidak mau ibumu sedih di sana. Kamu katakan saja bahwa tugasmu sebagai istri sudah selesai untuk Agung. Ya, ucap ayah padaku memberitahu bahwa aku jangan mengatakan kesedihan di depan ibu. Iya ya, aku mengerti. Ucapku sembari masih mengunyah dan menganggukkan kepala.
Sudah ya, aku udah gak bisa lagi. Ucapku sembari menolak suapan ayah yang berikutnya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Kamu juga terlihat masih sangat lemah. Sana nak, ke kamarmu. Aku hanya menganggukkan kepala, mengiyakan ucapan ayah. Kemudian aku berjalan ke kamar. Aku sangat merindukan kamar ini, yang sedari kecil aku menempatinya. Kenangan yang ada di dalamnya mengingatkan semua memoriku di masa lalu. Di kamar dan rumah ini, aku tak pernah menangis. Kalaupun menangis, itu menangis bahagia, bukan kesedihan seperti ini. Selama ini orang tuaku selalu menjagaku dengan baik, meskipun mereka bukan orang kaya. Namun orang tuaku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Singkatnya, kebesokan pagi, ayah mengantarkanku ke makam ibu. Di sana, aku bercerita sesuai dengan permintaan ayah. Namun, air mata tak dapat kutahan. Aku tak bisa berbohong bahwa aku sangat sedih. Maafin Vina, ibu. Maafin Vina. Hanya kata maaf yang bisa aku ucapkan berkali-kali pada ibu. Sudah sayang, kita pulang ya. Jangan menangis seperti ini. Ayah tidak mau nanti ibu sedih di sana. Ayo nak, kita pulang. Kirimlah doa yang banyak untuk ibu. Jangan kamu menangis di makam ibu. Ibu pasti sedih kalau melihat sedih nak. Ayo kita pulang. Ucap ayah. Kemudian mengangkat tubuhku dan mengajakku untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung bicara pada ayah. Ya, mulai sekarang ayah gak usah kerja lagi ya, biar Vina yang kerja. Vina sudah bekerja di sebuah perusahaan yang lumayan gajinya ya. Maafin Vina selama ini gak pernah bantuin ayah, sebab uang Vina habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Vina dulu. Maafin Vina ya. Pokoknya ayah harus janji gak usah kerja lagi. Insya Allah uang gaji Vina cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Untungnya ayah setuju dengan permintaanku. Beliau sudah sepuh, tak tega rasanya jika melihatnya masih bekerja. Apalagi bekerja di jalanan dengan resiko yang sangat tinggi. Aku belum siap jika harus kehilangan ayah, sebab aku tak punya siapa-siapa lagi selain beliau. 5 hari kemudian aku sudah bisa masuk bekerja. Aku bekerja seperti biasanya. Aku selalu berusaha untuk ceria, meskipun hatiku benar-benar sangat kacau. Kebetulan hari ini gajian, jadi uang yang ada bisa aku gunakan untuk memenuhi kebutuhanku dan ayah. Alhamdulillah, gajiku naik. Kini sudah menjadi 5 juta. Aku dengar juga dari rekan-rekanku bahwa setiap tahun gaji kita akan naik, meskipun belum pasti jumlahnya berapa. Itu tergantung dari kinerja masing-masing. Mendengar berita itu, aku semakin semangat. Aku harus meningkatkan kualitasku dalam bekerja, supaya bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak. Mumpung usiaku masih muda, masih banyak peluangku. 1 bulan berlalu sejak aku diceraikan. Kini surat dari pengadilan agama sudah sampai ke rumah. Aku sudah resmi bercerai dengan Mas Agung. Surat itu datang juga bersamaan dengan undangan pernikahan Mas Agung. Iya, Mas Agung akan menikah dengan seorang wanita. Aku tidak kenal siapa wanita itu, tapi sepertinya dia masih sangat muda. Lebih muda daripada usiaku. Aku pun hanya bisa mendoakan dalam hati semoga Mas Agung bahagia dengan istri barunya. Kalau ditanya aku sakit hati atau tidak, ya sejujurnya aku masih sangat sakit hati. Aku dan dia pun baru resmi bercerai, tapi kini dengan mudahnya dia menikah lagi. Secepat itukah dia melupakanku? Oh, aku lupa. Kan suamiku memang sudah melupakanku sejak lama. Sejak aku masih menjadi istrinya pun, dia sudah lupa denganku. Undangan itu seminggu lagi. Tenang saja mas, aku akan datang ke pernikahanmu. Akan kubawakan juga kado spesial untukmu. Setelah kedatangan surat pengadilan
dan undangan pernikahan itu, aku melanjutkan hidupku seperti biasa. Teman-temanku yang mengetahui kalau Mas Agung akan menikah lagi, mereka berusaha memberiku dukungan dan semangat. Aku sangat berterima kasih pada mereka, karena mereka begitu peduli padaku. Seminggu kemudian, hari ini adalah hari pernikahan Mas Agung. Bertepatan juga hari Minggu. Itu artinya aku libur bekerja. Aku sudah bersiap-siap untuk datang ke pernikahan Mas Agung. Aku datang bersama Vina, sahabatku, karena kebetulan dia juga diundang. Sesampainya di tempat acara, aku segera mengucapkan selamat pada mantan suamiku itu. Selamat ya Mas, atas pernikahanmu, semoga kamu bahagia. Selamatnya Cindy, ucapku memberi selamat kepada istri baru Mas Agung. Untunglah, waktu itu aku tidak menangis, meskipun rasa sangat sakit di hati. Tapi aku berusaha tegar. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan Mas Agung. Aku juga bertemu ibu mertua. Maksudku, mantan ibu mertua di sana. Lihat Vina, itu loh menantu yang ibu inginkan. Anak orang kaya sederajat dengan kami. Tidak sepertimu, hanya anak tukang ojek. Maaf ya. Ucapnya kemudian mengalihkan pandangan. Aku tidak mengerti apa maksudnya berbicara seperti itu. Kalau hanya ingin merendahkanku, aku tidak terpengaruh, aku juga tidak sakit hati. Iya Bu, semoga dengan menantu baru ibu bisa bahagia ya. Semoga juga ibu diurusi sama dia. Nggak ditelantarkan seperti di sinetron. Ucapku sembari agak berbisik, kemudian aku tersenyum di depannya. Iya, aku tidak mau kalah. Enak saja dia merendahkanku dan mengatai orang tuaku yang hanya tukang ojek. Memangnya kenapa? Yang penting kan pekerjaan orang tuaku halal dan bisa menghidupiku sampai sekarang. Mendengar ucapanku, ibunya Mas Agung itu terlihat sangat kesal. Tapi aku tidak menanggapinya lagi, kemudian aku langsung turun panggung untuk makan. Namun di sana, aku tidak selera. Aku hanya minum segelas jus jeruk yang sudah disediakan. Makanan lain tak mampu aku telan. Tak dapat kubohongi meskipun luarnya terlihat kuat. Namun di hatiku terasa berkecamuk, kecewa, sedih. Merasa tidak dianggap selama ini, semuanya bercampur. Hatiku benar-benar kacau. Singkat cerita, kini sudah hampir 1 tahun aku bercerai dengan Mas Agung. Aku belum menikah lagi sampai sekarang. Aku masih betah dengan kesendirian. Jujur, ada rasa trauma juga dalam hati untuk menikah lagi. Namun, jika suatu hari aku mendapatkan laki-laki yang baik, aku akan menerimanya. Tapi untuk sekarang, sepertinya belum. Kebetulan hari ini weekend, aku mengajak ayahku untuk jalan-jalan. Pasti beliau suntuk jika hanya di rumah saja. Karena sejak kularang agar tidak boleh bekerja, ayah hanya di rumah, sesekali main ke tempat tetangga atau nongkrong dengan teman-temannya. Biasanya kan ayah selalu kemana-mana, sebab mengantarkan penumpang. Ayah, ayo kita pergi jalan-jalan. Ke pantai ujung sana loh ya, ucapku pada ayah. Oh, iya ya, ayo, kamu pengen jalan-jalan ya? Pasti kamu suntuk kan, kerja terus? Ucap ayah, kini malah mengira aku yang suntuk, padahal aku yang mengira ayah yang suntuk. Ya sudah, akhirnya kami pun pergi ke pantai yang aku maksud. Sesampainya di sana, suasana pantai sangat ramai, karena memang biasanya kalau hari libur, pantai tidak pernah sepi pengunjung. Aku mengajak ayah untuk makan. Di sana juga banyak sekali jajanan yang dijajakan oleh penjual di sekitar pantai itu. Aku jajan es kelapa muda dan juga bakso, kata ayah. Makanan ini mengingatkan dia saat masih muda dulu ketika ibu masih ada. Bahkan ketika hamil aku katanya sering sekali ke sini, karena ibu sangat senang dengan bakso dan es kelapa mudanya. Pantaslah aku sangat suka bakso, karena ternyata saat hamil aku, ibu ngidamnya bakso. Namun dari kejauhan, aku melihat ada seseorang yang berpenampilan agak aneh. Mungkin bisa dibilang seperti paranormal,
Tak lama kemudian orang itu sudah berjalan mendekat ke arah kami. Saat akan melewati kami, tiba-tiba orang itu berhenti. Dia melihatku dengan tatapan yang aneh. Aku jadi takut. Padahal aku tidak mengenalnya. Kenapa dia melihatku seperti itu? Mulutnya komat-kamit lagi seperti baca mantra. Kemudian dia malah berjalan mendekatiku. "Kamu Vina ya? Kamu Vina ya? Kamu Vina ya?" Tanyanya seperti itu sebanyak 3 kali. Aku yang merasa bingung langsung melihat ke arah ayah. Ayah yang melihatku kebingungan hanya memberi isyarat mengangguk saja. Aku pun menganggukkan kepala sesuai instruksi ayah. "Maafin saya yang selama ini membuat kamu keguguran. Maafin saya. Tolong ampuni saya, Vina, karena semua anakmu menggangguku. Aku tidak bisa hidup tenang. Maafkan aku. Aku ingin bertaubat. Aku ingin bertaubat. Aku ingin bertaubat." Ucap orang itu lagi, tidak tentu arah. Aku yang merasa bingung, masih belum mengerti apa maksudnya. Namun tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki yang terlihat masih muda. Mungkin dia anak dari orang itu atau apa, aku tidak tahu. "Ya Allah, Pak, Bapak ngapain di sini?" Ucap anak itu memanggil orang yang berpenampilan seperti paranormal. "Maaf ya, Mbak," ucapnya padaku karena takut aku merasa terganggu. "Iya, nggak apa-apa, Mas. Memang, ini kenapa ya?" tanyaku. "Bapak saya kena gangguan mental, Mbak. Ya, dulu profesinya sebagai paranormal. Tapi setelah berhasil mengabulkan keinginan kliennya, Bapak saya malah jadi begini. Dan setiap hari yang dia katakan, ingin meminta maaf pada orang yang bernama Vina. Karena kata dia, semua anak-anak yang berhasil dia rebut paksa, mengganggunya. Jadi bapak saya tidak tenang hidupnya." Mendengar penjelasan dari laki-laki itu, aku sangat terkejut. Kenapa ini seperti sejalan dengan apa yang aku alami selama ini? Karena penasaran, aku pun bertanya, "Mas, kamu tahu nggak siapa orang yang menyuruh bapakmu melakukan itu?" tanyaku. "Saya nggak pernah tahu, Mbak, siapa klien bapak saya. Yang jelas, bapak saya selama ini mencari orang itu untuk meminta maaf. Kalau ditanya siapa yang nyuruh, bapak saya nggak pernah mau jawab. Padahal, kalau tahu siapa yang nyuruh kan bisa dicari alamatnya dan meminta maaf secara langsung. Tapi ini nggak pernah mau jawab. Jadi saya nggak tahu mau cari kemana." Mendengar jawaban dari laki-laki itu, aku semakin yakin bahwa sepertinya ini sejalan dengan yang aku alami. Kemudian dengan perlahan aku mengajak bapak itu berbicara. "Pak, bapak benar mencari orang yang bernama Vina. Karena dulu bapak pernah merebut janinnya secara paksa?" tanyaku agar tidak menyinggung perasaannya. "Iya, aku sedang mencari orang yang bernama Vina, dan orang itu kamu kan? Aku mohon maafin aku. Aku menyesal. Tolong maafin aku. Tolong maafin aku. Aku mau bertobat." Mendengar jawaban dari bapak itu, aku menjadi semakin yakin. Untuk menambah keyakinanku, aku bertanya lagi, "Apakah yang menyuruh bapak Mas Agung atau Bu Nuni?" tanyaku. "Iya, mereka berdua yang menyuruhku. Katanya, mereka sengaja melakukan itu supaya kamu dan si Agung bisa bercerai. Dan si Agung bisa menikahi selingkuhannya. Dan si Nuni gak mau punya cucu dari kamu. Makanya dia menyuruhku untuk melakukan ini. Aku benar-benar menyesal, Vina, maafkan aku." Ucap bapak itu, kini beliau malah menangis. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini, mertua dan suamiku sendiri yang menginginkan aku keguguran. Melihat kondisi bapak itu yang sangat memprihatinkan, aku tak bisa lagi menahan air mataku. "Ya Pak, saya sudah maafkan. Semoga taubat Bapak diterima ya. Saya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada saya selama ini. Semoga
hidup Bapak bisa tenang ke depannya. Saya sudah maafkan, Pak. Bapak, segeralah bertobat sebelum terlambat. Ucapku berbicara pada Bapak itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucap Bapak itu berkali-kali. Aku yang masih menangis tidak tahan lagi melihatnya. Aku juga masih sangat syok setelah mengetahui fakta mengerikan ini. Semua ingatan tentang aku yang keguguran sampai 9 kali kini berputar di kepalaku. Aku mengingat kembali bagaimana rasa sakitnya. Dan ditambah lagi mengetahui fakta mengerikan ini. Aku benar-benar sangat terkejut. Ya Allah, maafin ibu ya nak, tidak bisa menjaga kalian. Lindungilah aku ya Allah dari hal-hal yang buruk. Semoga hal seperti itu tidak terjadi lagi padaku ke depannya. Lindungilah aku ya Allah. Aku pun teringat juga dengan ucapan orang itu kalau suamiku selingkuh. Tapi aku tidak peduli lagi, toh sekarang sudah bercerai. Lagi pula, mau melaporkan kasus ini bagaimana juga, tidak ada buktinya. Ya Allah, berikanlah balasan yang pantas untuk mereka yang sudah menzolimiku selama ini. Baru saja aku sampai rumah, teleponku berbunyi. Ternyata Wina yang menelpon. Aku segera mengangkatnya. Vin, aku punya kabar terbaru tentang mantan suamimu. Ucapnya dengan suara yang agak keras, membuatku terkejut. Kamu bisa nggak kalau bicara pelan-pelan? Ucapku pada Wina, merasa terganggu dengan suaranya yang terlalu keras. Maaf, emang ada kabar apa? Tanyaku penasaran juga. Gini loh, Vin, aku dapat kabar kalau sekarang mantan ibu mertuamu itu diperlakukan secara tidak baik oleh menantu barunya. Katanya dia dijadikan pembantu, terus sering disuruh-suruh, bahkan dibentak-bentak juga sama mantu barunya itu loh. Kasian banget sih, tapi kayaknya itu pantas lah buat dia. Karena selama ini dia gak baik sama kamu. Aku puas deh melihatnya. Dan lagi, katanya istrinya Agung itu keguguran sudah berkali-kali. Padahal baru 1 tahun nikah. Kayaknya nasibnya sama-sama kamu deh. Masa sering keguguran? Kamu kan dulu juga gitu. Aku yang mendengar cerita dari Wina merasa terkejut. Tapi Win, aku dulu keguguran sebab aku sudah tahu kenapa bisa begitu. Ucapku pada Wina karena aku ingin menceritakan fakta yang baru aku ketahui. Emangnya, kenapa kamu bisa keguguran sesering itu? Aku jadi penasaran loh, Vin. Emang kamu tahu apa? Tanya Wina, merasa penasaran juga. Jadi, tadi aku ketemu sama seseorang. Dia bilang, aku menceritakan semuanya pada Wina seperti yang aku alami tadi di pantai. Apa, Vin? Gila ya emang mereka. Gak punya perasaan banget. Jahat banget. Padahal itu kan anak Agung juga. Kok bisa ya? Gak nyangka aku. Mereka sekejam itu. Ya sudahlah Win. Aku udah maafin kok. Semoga Allah membalas sesuai dengan ketentuannya. Aku juga gak mau dendam. Aku ingin hidup tenang. Kamu doain aku ya. Semoga aku kuat menjalani semua ini dan bisa ikhlas. Tapi kenapa ya istrinya Agung bisa keguguran berkali-kali? Apa iya ada pengaruh dari luar? Kan gak mungkin ya. Secara wanita itu kan kayaknya dicintai banget oleh si Agung. Masa iya sih digituin? Kamu kan tahu sendiri Win, waktu kita datang ke pernikahannya. Kalau Ibu Nuni ngomong bahwa menantunya itu menantu idamannya. Jadi gak mungkin kan dijahati? Tanyaku merasa bingung pada Wina. Gak tahu ya Vin, mungkin itu azab buat mereka karena sudah zolim sama kamu. Bisa aja kan? Pasti orang jahat akan dapat juga balasan yang jahat dari perbuatannya itu. Pokoknya keluarga si Agung itu berantakan sekarang. Udah istrinya semena-mena, sering keguguran. Agung dimanfaatin loh sama keluarga istrinya. Kamu tahu gak, istrinya itu padahal kaya.
Tapi semua gaji Agung selalu aja diminta sama mertuanya. Kata mertuanya, aku pernah dengar, ini dari mulut mertuanya sendiri loh. Waktu itu aku gak sengaja dengar saat mereka makan di restoran, dan aku sedang makan juga di sana. Aku kan cukup tahu gimana mertuanya si Agung. Dia bilang seharusnya emang menantu ngasih uang ke mertuanya. Sebab, karena sudah dikasih anak perempuannya. Jadi kayak dijual gitu deh. Ngeri banget aku sama keluarganya si Agung itu. Untung kamu udah cerai dari dia. Ya, meskipun dulu kamu sempat teraniaya, tapi seenggaknya kamu udah terbebas. Semoga kamu bahagia ya, Vin. Ucap Wina, bercerita panjang lebar. Iya, Win. Ya sudah, gak usah ngomongin orang. Nanti berbalik ke kita pula, na'udzubillah min zalik. Udah. Kamu mau ngomong apa lagi? Aku baru pulang nih, mau istirahat. Ucapku pada Wina. Gak ada. Udah selesai aku ngomongnya. Ya udah, kamu sana istirahat. Aku juga mau istirahat, aku baru pulang jalan-jalan. Sekaligus mencari kabar terupdate. Ucap Wina dengan nada bicara khasnya yang sombong. Allah kamu Win, sok banget deh. Ya udah, aku matiin dulu ya. Assalamualaikum. Ucapku kemudian dijawab oleh Wina, dan lalu kuputus sambungan teleponnya. Ya Allah, apakah benar yang dikatakan Wina tadi? Sungguh, azab darimu itu nyata. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran. Bahwa jangan pernah menzalimi seseorang hanya demi kepentingan sendiri. Karena sudah pasti balasan yang akan didapatkan jauh lebih pedih. Terima kasih ya Bun yang sudah nonton sampai selesai. Bunda-bunda yang nonton sampai selesai dari mana aja, komen di bawah ya. Terima kasih.